Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina Kia Sonet Facelift 2024. Nah, sebentar saya akan mereview dari mobil Kia ini ya teman-teman. Jadi, apa saja fitur-fitur yang diberikan dari mobil Kia Sonet Facelift 2024 ini. Nah, beberapa fitur-fitur yang akan disematkan dan ada perubahan dari eksterior, interior, bahkan masih banyak juga beberapa perubahan dari mobil Kia Sonet Facelift 2024. Nah, ini dia first impression dari review Kia Sonet Facelift 2024. Seperti yang Anda kalian ketahui, nah ini dia Kia Sonet Facelift 2024. Nah, dia sudah pernah diluncurkan tahun 2020. Untuk pertama kalinya mobil Kia Sonet ini diluncurkan pada beberapa tahun di 2020. Nah, untuk dari mobil Kia Sonet Facelift 2024 ini, kalau kita melihat ada beberapa faktor-faktor perubahan yang secara signifikan yang kita lihat, seperti logo daripada Kia, kemudian desain Tiger Nose yang pernah diusung sebelumnya dan memiliki bahasa desain Tiger Nose yang terbaru saat ini. Nah, untuk dari mobil yang ada di samping saya ini, dia tipe Ultimate Singleton. Ada 3 tipe. Yang pertama tipe Premier, kemudian tipe Ultimate Singleton, dan tipe Ultimate yang Dual Tone. Nah, oke, kita akan bahas di bagian depannya. Nah, untuk di bagian depan dari mobil Kia Sonet Facelift 2024 ini, dia masih mengusung desain grill, yaitu bahasa desainnya bernama Tiger Nose. Nah, untuk melihat dari grillnya ini, kita bisa melihat bentuk dari grillnya, yaitu berbentuk seperti heksagonal. Nah, Anda perlu perhatikan dari grillnya ini, dia berwarna hitam. Kemudian dari logonya sekarang sudah baru, tidak memakai logo yang sebelumnya atau logo lama. Nah, dia logonya seperti ini. Kemudian untuk dari lampu, Anda bisa melihat dari lampu yang sudah dipakai, ini lampunya benar-benar full LED. Dari lampu utama, kemudian lampu fog lamp, dia sudah bermain dengan lampu LED. Kita bagian ke bawahnya. Nah, untuk bagian bawah, dia tidak ada perubahan yang secara signifikan, hampir sama dengan desain awal dari Kia Sonet sebelumnya. Nah, untuk dari warnanya, ini warnanya benar-benar memiliki bahasa desain warna dari silver Kia mobil Sonet ini ya. Oke, kita langsung aja lihat di bagian mesinnya. Saya akan membuka dari pintu kap mesinnya. Oke. Wow, ini benar-benar bodi pintu mobil. Secara umumnya mobil ini masuk dalam golongan SUV compact. Nah, kalian bisa melihat dari mesinnya. Mesinnya ini bertenaga 1500 cc dengan tenaga yang cukup untuk yang dihasilkan dari mobil SUV compact ini. Tenaganya itu bisa dihasilkan sekitar 115 horsepower dan torsinya mencapai 144 Nm. Nah, mesinnya ini dia langsung mengarahkan dan berpenggerak roda depan. Kemudian untuk dari mesinnya sendiri ini, dia sangat cukup dan sangat efisien apabila mobil SUV compact ini menghasilkan bahan bakar yang sangat efisien atau lebih baik di kelas SUV compact ini, teman-teman. Nah,
Untuk dari mesinnya ini sendiri, dia tidak ada pembaharuan sama dengan mesin dari Kia Sonet sebelumnya. Tetapi di sini ya teman-teman, Anda bisa melihat pintunya sudah tersedia peredam ya. Untuk dari catnya ini dia tidak belang ya teman-teman. Anda bisa lihat dia mengikuti dengan warna cat bodi bagian luar sehingga tidak ada belang sama sekali. Ini sangat diperhatikan detail demi detail. Terus dari pengelasan juga ya, ini benar-benar rapi banget sih gitu. Cuma yang agak miss-nya itu ya beberapa ada sedikit sih ya, sedikit saja gitu. Cuma kalau kita begitu buka pintu mobilnya ini baru kita buka, wow, ini benar-benar sangat berat gitu. Ya hampir sama dengan mobil-mobil Wuling ya gitu. Itu berat banget juga. Ini pun juga Kia Sonet full facelift ini dia berat juga gitu. Kalau untuk di compare dengan mesin seperti mobil-mobil rival lainnya, yaitu ada Daihatsu Terios, kemudian ada Toyota Race, Honda WRV, kemudian ada Glory, mobil Glory ya teman-teman, yang hampir mirip dengan golongan mobil SUV compact. Oke? Langsung aja kita bahas ke bagian belakangnya. Nah, kita sekarang bahas di bagian belakang nih teman-teman. Nah, Anda bisa lihat ya, untuk bagian belakangnya dia tidak ada perubahan secara signifikan. Nah, kalau bisa dibilang ini perubahannya sedikit aja ya. Kalau bisa dibandingkan dari Kia Sonet yang sebelumnya, yang keluaran tahun 2020 itu ya ada beberapa perubahan sedikit ya teman-teman. Oke, untuk dari bagian belakangnya, nah di sini tersedia dari shark fin, ada shark finnya, kemudian ada roof railnya juga. Ini roof railnya hanya variasi aja, tidak bisa dipakai untuk mengangkut barang. Kalau kalian mau menambahkan variasi atau roof rail serta ada roof boxnya di atas, kalian harus ganti dengan roof rail yang Anda inginkan gitu. Di sini juga ada spoiler ya, spoiler yang warnanya menyatu dengan warna bodi. Kemudian di sini juga ada lampu utama di bagian atas. Kemudian kalau kita bisa lihat, ini di sini tidak ada defogger ya. Nah, kenapa tidak ada defogger? Ya, memang itu sudah dialami dari Kia Sonet sebelumnya. Kemudian di sini juga ada wiper juga sudah disediakan. Nah, kalau kita bisa lihat dari lampunya, ini lampunya dia sudah full LED. Kemudian kalau ini dihidupkan, kemungkinan ini akan menyala atau tidak kita nanti akan coba. Di sini juga ada logo dari Kia, logo terbaru, dan di sini juga ada emblem Sonet. Nah, sederhana, simple desainnya. Untuk di bagian bawahnya, di bagian bawah pun di sini juga ada bumper yang benar-benar ini berbahan plastik. Kemudian ini warna yang menyatu dengan warna bodi. Kemudian kalau untuk di bagian bawah sini dia ada lampu yang benar-benar, apakah ini bisa menyala? Oh ya, ada lampu bohlam terutama. Oke, di sini juga tersedia ada sensor parkir ya, hanya 2 buah. Dan untuk mobil ini dia tidak tersedia kamera 360, itu belum tersedia. Dan mobil ini yang pasti sejatinya dia ada kamera mundur. Nah, itu penting sekali. Pada saat kita membawa mobil ini mau parkir, itu sangat penting. Harus ada kamera parkir gitu. Oke, langsung kita buka bagaimana ini ya bagasinya. Nah, dia belum automatic tailgate gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini ada tersedia separator. Separatornya ini bisa dilepas seperti ini. Nah, fungsi dari separator ini kalian bisa menaruh beberapa barang yang tidak terlalu berat, terutama ya mungkin bisa ditaruh seperti dokumen-dokumen penting atau surat-surat apapun, kalian bisa taruh di separator ini teman-teman, begitu. Dan kalau kita bisa lihat
ini ada bagasi yang cukup benar-benar menampung dari barang-barang Anda yang Anda bisa simpan atau Anda bisa bawa di sini. Oke, kita kaitkan lagi untuk separatornya. Ya. Nah, di sini juga ada pembenaran lampu yang cukup untuk menerangi pada saat di malam hari, ya. Untuk daya tampung dari bagasi ini, kalian bisa menyimpan beberapa bawaan barang kalian ya, seperti koper medium atau barang-barang belanjaan kalian bisa tertampung di sini. Kita cek di bagian bawahnya. Ya, untuk ban serep juga sudah tersedia, namun peleknya tidak memakai pelek full face ya, tapi masih menggunakan pelek kaleng gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian baris kedua. Oke teman-teman, nah jadi sementara saya duduk berada di bagian baris kedua ini benar-benar sangat ergonomis, apalagi tempat duduknya ya. Tempat duduknya ini benar-benar ya, dengan tinggi saya yang 178 cm, sepertinya Anda ya bisa memikirkan, wah ini tingginya 178, cocok nggak ya untuk duduk di bagian belakang. Nah tenang aja, untuk headroom ya, headroom ini masih tersedia headroom. Untuk ini legroomnya, nah ini masih ada space. Kaki saya ini bisa diselonjorkan, nah seperti ini. Tapi ada tapinya nih teman-teman, gitu. Di betisnya ini rada-rada nyangkut, mentok ini teman-teman. Nah karena mungkin saya terlalu tinggi ya teman-teman, gitu. Kalau untuk duduk di sini, joknya ya, dari joknya ini ya cukup empuk lah, gitu. Cukup empuk. Kemudian di sini juga ada headrest 3 buah. Dan namun sayangnya ini ada beberapa ya, cuma kurang armrest saja di bagian tengah gitu. Ya itu tidak menjadi masalah teman-teman. Untuk joknya ini dia ada ini ya, desainnya itu benar-benar ada guratan-guratannya, ini saya suka. Terus kemudian dia berwarna hitam, terus untuk langit-langitnya dia berwarna abu-abu. Ya seperti pada umum mobil-mobil ini ya, rival yang lainnya gitu. Untuk jok saya suka karena ada teksturnya begitu. Kemudian ini settingan dari tempat duduk saya yang sudah saya setting, dan kalau saya duduk di sini ini benar-benar sangat nyaman. Untuk dari material pintunya ini ya, bahan pintunya ini masih bahan plastik, kemudian ada bahan keras. Cuma di sini ada ya, ada bahan empuknya sedikit ya di bagian sini. Kemudian ada cup holder. Cup holder dia hanya disediakan cuma satu aja. Satu. Kemudian ada untuk pegangan tangan di sini teman-teman. Nah ini ada gantungan untuk pakaian, cuma disediakan hanya satu saja di bagian sebelah kanan. Nah untuk lampunya, apakah dia sudah full LED teman-teman? Mari kita cek. Wah, ini lampunya masih menggunakan lampu warna kuning teman-teman, belum full LED. Nah mungkin kalau dipakai lampu full LED lebih menyala gitu, lebih mewah banget gitu. Nah, sedangkan ini material langit-langitnya ya oke lah, cukup gitu. Terus di sini juga ada di bagian belakangnya ada ventilasi AC ini teman-teman. Ini ada ventilasi AC kiri kanan, jadi arah hembusannya bisa kalian atur. Mau yang di kanan ini ke kanan, yang di kiri mau arah hembusannya ke kiri juga bisa. Terus di sini juga ada storage atau penyimpanan yang ya minimalis banget. Kemudian di sini ada colokan USB Type C untuk kalian bisa mengecas. Nah, di sini di mobil ini Kia itu sudah memberikan soket USB Type C, ada 2. Jadi kalian tidak perlu berantem lagi ya, teman-teman. Jadi penumpang yang sebelah kiri bisa ngecas dengan menggunakan USB Type C yang sebelah kiri ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Terus di sini juga ada tunnel. Ada gundukan. Kalau kita duduk di bagian tengah sini ya teman-teman, ini rasanya agak
ganjal ya gitu. Kalau dengan tinggi saya 178 cm untuk duduk di bagian sini ya ini sangat tidak nyaman kalau untuk saya teman-teman ya. Kalau untuk yang di bawah 178 mungkin cukup nyaman ya gitu. Untuk dari sistem rebahan pengaturan kursi ini dia sudah memakai rebahan 40-60. Jadi 40-nya di bagian sini, 60-nya bagian sini gitu ya. Jadi kayak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini 40-nya. Jadi kalau 60-nya di sini gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian pengemudi. Oke. Ya. Kita berada di baris pengemudi ya. Kita atur untuk kursinya. Ya. Untuk duduk di bagian baris pengemudi ini, bagian depan ini kita sudah bisa menikmatinya, ini benar-benar nyaman. Kursinya empuk juga ya. Untuk kita rebahan di sini dia tersangga dengan baik. Nah, untuk dari ini ya, setir dulu deh. Kalau untuk setir ini kita cek dulu apakah dia sudah tilt dan teleskopik. Nah, wow, dia belum teleskopik, dia hanya tilt saja nih teman-teman itu. Ayo dong Kia, berikanlah setir berposisi teleskopik untuk Kia Sonet ini gitu, karena dia sudah facelift nih teman-teman, jadi masih kurang ya teleskopik lah begitu. Oke, lanjut lagi. Untuk setirnya ini dia oke, saya suka dengan desainnya. Di tengah sini juga ada logo Kia-nya. Kemudian di bagian sini ada untuk pengaturan dari instrumen clusternya MID ya, ada adaptive cruise control, kemudian ada lane keeping assist. Nah, mobil ini dia juga belum tersedia ADAS teman-teman gitu ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya Kia Sonet yang terbaru bisa mengeluarkan teknologi, yaitu teknologi ADAS dan secara lengkap gitu. Kemudian di sini bagian sebelah kiri yang ada di setirnya ini dia bisa disetting atau pengaturannya untuk terintegrasi melalui multimedia sistemnya gitu. Jadi ada mode-mode yang bisa kita pakai. Kemudian di sini juga ada settingan lampu ya teman-teman, ada wiper juga gitu ya, standar. Dan dia juga sudah bisa auto ya teman-teman untuk penggunaan lampunya dia ya. Penggunaan lampunya, kemudian lampunya itu full LED berwarna putih. Dan kalau kita lihat di sini dia belum ada tersedia head up display ya, itu nggak jadi masalah. Nah, ini yang saya suka di mobil ini, dia sudah ada audio yang dipakai ya, secara nama dia sudah punya, yaitu Bose gitu ya. Ini enak banget nih, pasti Anda yang memilih mobil ini menggunakan audio sistem dari Bose nggak kalah keren dengan aftermarket lainnya begitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau untuk dari desain speedometer maupun multimedianya, ini dia menyatu ya teman-teman, menyatu. Tetapi ada beberapa hal yang berubah sedikit saja, itu ada di multimedianya. Multimedianya ini dia benar-benar ya, warnanya ini ya warna piano blacknya ini benar-benar enak banget kalau dilihat. Terus kalau kita sentuh ini dia secara soft touch-nya itu benar-benar dapet gitu. Apalagi kalau kita melihat dari multimedianya nih ya, kalau kita sentuh ini apakah dia touchscreen, pastinya ya sudah terintegrasi untuk kita bisa memakai dari sistem touchscreen-nya itu. Kemudian di sini juga ada hazardnya, kemudian di sini juga ada pengaturan AC. Untuk ventilated-nya juga tersedia di sini, ventilated untuk dari setiap tempat duduk di bagian kiri maupun kanan. Kemudian ada traction control-nya. Dia harusnya traction control-nya di sini, tapi ini ada di bagian dekat pengaturan AC. Kemudian ada drive mode ini dia ada 3 kalau nggak salah. Itu ada Eco,
normal, dan sport gitu. Kemudian ada parking, kamera, dan di sini juga ada transmisinya. Transmisinya ini dia sudah menggunakan transmisi IVT gitu. Nah, untuk transmisinya di sini juga ada pengaturannya dari PRND ya, teman-teman. Untuk parking brake-nya dia belum auto ya, belum auto hold gitu ya, tapi masih memakai tuas manual seperti ini gitu. Dan di sini juga ada untuk charger, wireless charger ya, ini teman-teman. Nah, ini HP saya taruh di sini. Nah, cukup. Nah, kemudian di sini juga ada ini ya, tersedia USB Type A. Kemudian kalau teman-teman mau pakai soket 12 volt juga di sini tersedia. Nah, di sini juga tersedia dari USB Type C ini teman-teman. Nah, USB Type C ini ada lengkap banget, mau yang Type C, Type A, soket 12 volt ada. Terus di sini juga ada ini ya teman-teman, 2 cup holder ya, 2 cup holder. Terus tengah-tengahnya ini bisa kita pakai simpan kartu e-tol gitu ya, praktis deh pokoknya. Untuk ruang penyimpanannya di sini juga ada. Nah, ini kecil banget, dia tidak terlalu dalam banget ya. Ada ini, ada karetnya, sweat gitulah gitu. Pokoknya storage-nya mampu untuk kalian bisa menyimpan beberapa barang yang bisa kalian simpan di storage atau ruang penyimpanan ini. Nah, terus untuk lacinya dia standar seperti ini, belum soft opening ya. Untuk joknya ternyata lebih empuk di bagian depan ini teman-teman. Kalau di bagian belakang ya so-so lah, standar gitu. Oke. Di sini juga ada day and night-nya, kita bisa atur untuk dari ini ya teman-teman, pengaturan dari spion di tengah gitu. Oke, untuk lampunya ini dia lampunya masih memakai lampu warna kuning, belum lampu LED ya gitu. Oke, sun visor juga di sini hanya langsung aja teman-teman, tidak ada buka tutupnya, tidak memakai ini juga teman-teman, tidak memakai lampu. Sebelah kiri mungkin juga ya, sebelah kiri juga sama gitu, sun visornya ya standar gitu. Nah, di sini juga ada terdapat sunroof ya teman-teman. Nih sunroofnya ini bisa kita tutup secara manual. Nah, kita secara manual buka lagi bisa set gitu. Nanti kita hidupkan untuk MID-nya nih teman-teman ya. Oke, untuk kuncinya, nah kuncinya ini seperti ini teman-teman. Hampir sama kuncinya ini dengan Kia Grand Carnival, kemudian Kia EV5 itu hampir sama nih seperti ini. Nah, bobot dari kuncinya ini dia ya agak lumayan berat sedikit ya teman-teman gitu. Jadi di sini ada settingan kuncinya ya teman-teman untuk holdnya. Nah, di sini kalian bisa lihat pengaturan buka kuncinya, kemudian untuk buka pintu bagasi ini juga sudah tersedia teman-teman gitu. Kuncinya dapat 2 buah seperti ini teman-teman ya, praktis, enak banget. Nah, kalian bisa simpan kuncinya di sini. Nah, oke, kita lihat aja untuk dari instrumen clusternya apa aja yang ada di fitur-fitur mobil ini ya teman-teman. Tuh. Oke. Nah. Oke. Nah, di sini ada beberapa instrumen cluster yang bisa kalian ini ya operasikan untuk dari mobil Kia Sonet ini teman-teman. Nah, jadi kalian bisa matikan radio untuk mengaktifkannya kembali lagi, dan terus di sini juga ada setupnya. Nah, beberapa fitur-fitur yang sudah disediakan dari mobil ini, dia ada profile, ada vehicle, ada display, terus ada general, kemudian ada sound. Kemudian di sini juga ada device connection, button, kemudian nah ini ada beberapa tampilan-tampilan seperti ini, ada media, radio, navigasi,
Nah, ini navigasi ya teman-teman. Nah, navigasinya ini dia harus terhubung dengan Android Auto atau Apple CarPlay ya teman-teman gitu. Jadi dia itu sudah bisa terkonek secara USB atau wireless teman-teman itu. Mungkin teman-teman langsung mau cobain untuk mengkoneknya bisa. Terus di sini juga ada mapnya. Mapnya juga terintegrasi secara wireless ya atau USB gitu. Jadi untuk setupnya kita kembali lagi. Nah, di sini ada VHead-Skull, oke. Kemudian di sini ada device connection untuk Bluetooth, untuk general. Ini standar ya teman-teman untuk pengaturan bahasa. Kemudian ada keyboard gitu ya. Terus ada beberapa yang lainnya lah. Untuk dari sentuhan sendirinya pun dari touchscreen-nya ini benar-benar sangat responsif banget nih teman-teman gitu. Nah, untuk settingan AC-nya di sini benar-benar kalian bisa mengoperasikannya sendiri, dan untuk drive mode-nya juga kita bisa melihatnya. Coba langsung ya kita. Nah, untuk dari speedometernya ini dia sudah ini ya full digital ya. Dia baik itu takometernya dia sudah berbentuk full digital, kemudian ada ADAS-nya. Nah, ADAS mohon maaf ini belum ada. Jadi ada adaptive cruise control gitu ya. Jadi kita harus menghidupkan mobil ini kalau kita mau menikmati adaptive cruise controlnya dulu. Tuh, kemudian ada modenya. Nah, modenya ini ada sport, ada eco, ada normal ya, ada 3 mode juga, yang mana kita bisa mengikuti karakter dari mobil yang kita bawa ini. Misalnya kalau kita mau bawa di jalan yang rusak, kita bisa pakai yang mode normal gitu. Kalau mode yang sport ini kita pakai yang di jalan lempeng, itu bisa kita pakai di mode normal. Untuk yang suka berkendara santai gitu ya, hemat bahan bakar, itu bisa kita pakai di mode eco gitu. Jadi untuk traction di sini ada snow, ada mud, ada sand gitu. Jadi ada 3 traction controlnya juga nih gitu. Jadi kalau untuk di negara kita mungkin cukup mud ya, karena banyak jalan yang benar-benar bergelombang gitu. Gitu ya. Oke, untuk dari settingannya ya benar-benar itu aja teman-teman. Apalagi yang bisa kita kasih informasi ke teman-teman yang sedang menonton. Nah, di sini juga ada day and night-nya tadi juga sudah. Kemudian oh ya, untuk sunroof-nya ya teman-teman, kita langsung aja lihat untuk sunroof-nya. Nah, sunroof-nya kita bisa buka seperti ini teman-teman. Wow, tuh. Kalau kita tutup seperti ini ya standar lah ya itu. Nah, gitu aja sih teman-teman. Oke. Oke, itu aja. Oke teman-teman, jadi untuk dari profil bannya dia menggunakan merek ban Apollo Alnap 4GS gitu. Nah, dengan ukuran 215/60R16. Nah, jadi kalau untuk dari desain peleknya dari Kia Sonet yang sebelumnya yang dikeluarkan di tahun 2020 itu dia sekarang sudah berbeda. Nah, jadi kalau untuk dari desain peleknya dia sudah memakai warna two tone ya teman-teman. Untuk warna two tone-nya, jadi kalian lihat. Nah, di sini warnanya itu dia ada di sisi bagian luarnya. Kalau untuk bagian dalamnya dia hanya bergaris seperti ini teman-teman. Dan di tengahnya juga ada logo Kia yang baru gitu. Untuk dari desain peleknya ini dia sangat pas, cocok banget. Untuk dari garis bannya itu dia memiliki garis 4 ya. Untuk cengkramannya pasti ini kuat banget. Secara untuk ban Apollo sendiri ini yang diberikan dari mobil Kia Sonet facelift ini benar-benar sangat sporty,
desainnya dapat banget gitu lah teman-teman. Itu pokoknya cocok banget untuk dari profil bannya, terus desain peleknya ini benar-benar pas banget nih. Oke, secara overall mobil ini beberapa fitur-fitur yang sudah disebatkan dari Kia Sonet Facelift 2024 ya, ada beberapa sedikit perubahan dari eksterior maupun interiornya. Nah, apakah mobil ini patut Anda pertimbangkan untuk Anda miliki? Nah, untuk dari harga Kia Sonet Facelift 2024 ini tersedia 3 varian. Nah, jadi ada varian yang pertama itu dari varian yang Premier, dan varian yang kedua itu ada varian Ultimate Singleton seperti ini. Nah, kalau untuk yang varian tertingginya dia ada varian Ultimate Dual Tone atau Two Tone ya teman-teman. Nah, untuk dari harganya yang Premier itu dia berada di harga 380 juta OTR Bali. Kemudian untuk dari harga Premier yang Singleton dia menyediakan dengan harga OTR Balinya yaitu 401 juta. Nah, kemudian ada varian tertingginya nih teman-teman. Untuk varian tertingginya dia berada di harga 404 juta OTR Bali. Nah, itu Anda bisa pertimbangkan karena dari selisih harganya itu hanya selisih 3 juta saja nih teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika Anda belum berlangganan untuk video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa menikmati video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.